Final boleh kalah, tapi harga diri tak bisa diinjak senaknya. Aksi kontroversial pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, terhadap Robbie Darwish dalam laga panas melawan timnas U23 Indonesia menuai kecaman. Bukan hanya soal skor 0-1 yang menyakitkan, tapi juga soal etika dan rasa hormat di atas lapangan. Apa benar Kim masih menyimpan dendam pada Shin Tae-yang? Dan mengapa pertandingan ini justru berubah jadi panggung drama yang memalukan? Ini kisah lengkapnya untuk Anda. Cek Waktet akan kupas semua faktanya. Jangan lewatkan. Pelatih Vietnam pilih lakukan hal memalukan pada timnas U23 Indonesia. Masih dendam dipermalukan Shin Tae yang mereka mengalahkan timnas U23 Indonesia lewat skor 0-1 di pertandingan tersebut. Garuda Muda yang mendominasi bola gagal menembus blokade ketat yang dibuat Vietnam. Mematikan lini tengah Indonesia membuat pelatih Jarod Van den Broek kehabisan cara. Babak pertama berakhir dengan keunggulan Vietnam di tengah sulitnya tim tuan rumah mengejar skor. Pada menit-menit kritis baru drama terjadi dari kedua tim. Timnas U23 Indonesia yang sedang dalam misi menyamakan kedudukan mencoba menggunakan Robbie Darwish sebagai solusi. Pada menit ke-86 Robbie dari sisi kiri mencoba ancang-ancang untuk melakukan lemparan ke dalam. Namun, pelatih Kim Sang-sik mencoba melakukan gangguan saat sang pemain akan mengambil lemparan. Bisa jadi ini memang faktor ketidaksengajaan, tetapi kelakuan Kim kembali terulang di tambahan waktu. Dia melakukan provokasi saat Robbie akan melakukan lemparan ke dalam dan berakhir dengan kartu kuning. Tepatnya pada menit ke-9 0+9 dengan memasang badan di depan sang pemain yang akan melakukan lemparan. Aksi kurang terpuji ini tentu cukup menggelikan di lapangan. Sadar dengan keunggulan timnya, pelatih asal Korea Selatan tersebut memilih cara minim rasa hormat. Masih belum cukup, gangguan kembali diberikan karena pemain Persib Bandung tersebut ditunjuk sebagai ancaman untuk Golden Star. Kali ini botol-botol mulai disebar di area bangku cadangan Vietnam dengan tujuan mengganggu gerak Robbie. Pelatih kiper Sjoerd Woerdenberg bahkan sempat tersulut emosi dan mendatangi bench dari Vietnam. Dia akhirnya mendapatkan kartu meraih pada pertandingan yang cukup kacau jelang akhir laga. Sebagai turnamen kelompok umur tentu ini jadi sorotan karena membuat permainan kurang menarik. Ditambah permainan kasar dan wasit yang cukup baik saat Golden Star melakukan pelanggaran. Bisa jadi 2 kali kekalahan di tangan Shin Tae yang 2 kali pada level senior membuat Kim ingin membalas dendam meski dengan cara yang kurang elok. Saat itu, timnas Indonesia sukses lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia meninggalkan Vietnam dan Filipina. Nantinya, ASEAN Cup 2026 akan jadi ajang kedua tim dan tingkah pelatih Vietnam di laga ini akan membuat rivalitas semakin panjang. Laga final ASEAN Cup U23 2025 antara Indonesia dan Vietnam seharusnya menjadi panggung bagi permainan indah dan adu taktik dua negara kuat Asia Tenggara. Namun, apa yang terjadi justru mencoreng semangat sportivitas. Timnas U23 Indonesia kalah tipis 0-1 dari Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tapi yang menjadi sorotan bukan hanya skor, melainkan tindakan provokatif sang pelatih Vietnam, Kim Sang-sik. Indonesia sebenarnya tampil dominan. Penguasaan bola lebih dari 60%, pressing tinggi, dan variasi serangan terus ditampilkan anak asuh Jarod Van den Broek. Tapi Vietnam, yang dikenal dengan permainan pragmatis dan kedisiplinan taktik, memilih parkir bus dan memainkan tempo rendah. Lini tengah Indonesia lumpuh total karena Vietnam menumpuk 5 pemain di tengah. Meski begitu, Indonesia tetap mencoba menembus pertahanan. Namun sampai babak pertama berakhir, Vietnam unggul lewat satu-satunya gol yang tercipta lewat skema bola mati. Menjelang akhir pertandingan, Indonesia mencoba segala cara. Salah satunya memaksimalkan lemparan ke dalam jarak jauh ala Robbie Darwish. Pelatih Van den Broek pun memasukkan Robbie sebagai solusi alternatif. Disinilah titik panas dimulai. Pada menit ke-86, saat Robbie hendak mengambil lemparan ke dalam, pelatih Kim Sang-sik terlihat berdiri terlalu dekat dengan area teknikal. Sekilas mungkin terlihat sebagai ketidaksengajaan, tapi saat Robbie hendak melempar, Kim mengganggu konsentrasi sang pemain dengan gestur tubuh dan suara keras. Tindakan ini terulang lagi di masa injury time. Pada menit ke-9 0+9, Kim secara sengaja berdiri di depan Robbie,
seolah-olah ingin memblok lemparan. Wasit yang melihat insiden itu tak tinggal diam. Kim diganjar kartu kuning atas provokasi terang-terangan tersebut. Tak berhenti sampai di situ. Beberapa staf Vietnam diduga menyebar botol-botol air kosong di sekitar area lemparan untuk mengganggu ruang gerak Robbie Darwish. Aksi tersebut membuat pelatih kiper Indonesia, Sjoerd Woudenberg, naik pitam. Ia meluapkan emosinya dan mendatangi bench Vietnam. Hasilnya, Sjoerd mendapatkan kartu merah di penghujung laga. Pertandingan pun berubah kacau dengan tensi tinggi di pinggir lapangan. Para pemain mulai kehilangan fokus, pelanggaran demi pelanggaran terjadi, namun wasit terlihat berat sebelah. Pelanggaran keras dari pemain Vietnam berulang kali hanya berbuah peringatan lisan. Sementara pemain Indonesia yang melakukan pelanggaran ringan langsung diberi kartu. Banyak pengamat menilai, sikap Kim Sang-sik tak lepas dari kekalahan beruntun Vietnam atas Indonesia di level senior. Dua kekalahan di tangan Shin Tae-yang, termasuk kegagalan Vietnam lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, menjadi luka yang belum sembuh. Saat itu, Indonesia tampil superior dan sukses menyingkirkan Vietnam dari posisi runner-up grup. Tindakannya di final ASEAN Cup 23 2025 seakan menjadi bentuk pelampiasan. Namun sayangnya, bukan lewat taktik jenius atau permainan bersih, melainkan lewat cara-cara yang dianggap minim sportivitas. Sebagai pelatih kepala, Kim seharusnya menjadi contoh bagi pemain muda di ASEAN. Namun justru tindakannya memancing kontroversi dan memperpanjang rivalitas panas antara Indonesia dan Vietnam. Kini, para netizen dan media tanah air ramai menyoroti sikapnya. Terlebih, ASEAN Cup 2026 akan digelar tahun depan dengan dua pelatih sama kemungkinan kembali beradu strategi. Bisa jadi, tingkah Kim ini akan dibalas tuntas oleh Shin Tae yang di ajang tersebut dengan cara yang lebih bermartabat.